Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku guys, mau buang sampah. Terus pulang habis buang sampah, aku mau mampir beli gorengan dekat rumah. Tahu nggak kalian guys? Kebanyakan TKW di Taiwan kalau buang sampah itu pasti menyempatkan waktu buat beli makanan. Ada nggak yang sama kayak aku guys? Pasti banyak kan. Kalau aku nih ya, biasanya kalau misalnya istrinya si kakek kerja malam, aku kan otomatis nggak bisa izin keluar ya. Biasanya kan kalau dia di rumah kan bisa keluar sebebas-bebasnya ya kalau kerjaan udah selesai. Karena berhubung hari ini dia kerja malam, jadi aku tuh sekalian buang sampah mau beli makan. Karena tuh tadi tuh aku tuh makan belum kenyang ya, cuma makan mie doang. Hari ini tuh habis pulang dari rumah sakit ngambil obat itu, aku tuh nggak sempet beli makanan guys karena keburu-buru. Tadi tuh nunggu bisnya telat, jadinya aku nggak beli makanan guys. Jadi aku tadi tuh makan mie. Kerasa kok kayak tadi sore. Terus sekarang kok malah kayak lapar gitu guys. Dan aku tuh mau ngeliat gorengan deket rumah itu yang jual gorengan. Kemarin tuh beberapa hari ini tutup, nggak tahu kenapa dia tutup ya. Padahal pas bukan jadwalnya dia tutup, tapi nggak tahu kenapa tutup gitu loh guys. Jadi aku mau lihat dia buka apa enggak. Karena gorengannya itu depan PX Mart ya guys. Pas depannya PX Mart sebelahnya toko roti guys. Ya gitu ya, namanya juga gak tau lah mau beli apa. Kalau di Seven tuh biasanya aku kok beli apa, bingung guys. Karena kadang juga gak cocok sama makanan Seven, gak terlalu suka gitu loh guys. Ya suka ya, kadang-kadang ya makan juga makanan Seven, tapi kayak bosan aja loh guys, tau gak sih. Karena aku tuh mungkin karena makannya selalu beli, jadi kayaknya gampang bosen gitu. Apalagi tiap hari kita ketemunya Seven Family, PX Mart, Toko Bintang. Pokoknya itulah intinya gitulah guys ya. Kadang-kadang entahlah, tapi nggak apa-apa. Semua itu harus disyukuri guys. Bener-bener harus disyukurin. Gimana pun kita kerja, kita harus bersyukur. Intinya bersyukur. Namanya juga kita kerja cari rezeki yang halal. Bisa masak, nggak bisa masak, anggap aja itu rezeki buat kita gitu loh guys. Nah ini ya, ternyata toko gorengannya buka guys. Dia tuh udah 4 hari kayaknya tutup. Aku selalu kalau mau ke situ tutup terus. Nah ini ternyata ngantri guys. Aku udah pesen guys. Ternyata kata dia itu harus nunggu 40 menit. Lama juga guys. Aku sebenarnya kayak malas nunggu gitu karena kakek sendiri di rumah. Tapi udahlah, dapat antrian nomor 5. Ini tuh ulang ya, dari nomor urut 1 sampai 50 ini udah ulang lagi. Aku dapat nomor 5. Katanya nunggu sampai 40 menit udah selesai. Ini aku nunggu lebih dari 40 menit ya, 1 jam guys. Gak apa-apa lah, namanya juga ngantri. Musim dingin, orang-orang tuh pada senang pada beli gorengan guys yang hangat-hangat. Itu udah mulai dingin ya. Tadi tuh aku lupa gak pakai jaket, ternyata di luar dingin guys. Gak kerasa aja ya udah mau tahun baru lagi guys. Aduh, di sini udah tahun ke-7 di Taiwan. Bener-bener suka duka di Taiwan, nyari rezeki, pengalaman, pokoknya semuanya guys. Ya ginilah ya, nggak tahu udah tahun baru ketemu tahun baru lagi, baru tahun baru udah ketemu tahun 2026 lagi guys. Nggak tahu ini udah penghujung 2025 guys, sedih tahu nggak. Entah kenapa ya, aku udah berapa tahun ini gak pernah lihat kembang api. Kayak tahun ini juga aku gak bakal lihat kembang api. Kenapa? Sekarang aja aku libur itu lebih kayak mager gitu loh guys. Kerja tuh udah capek. Aku tuh pengennya istirahat yang full, nemenin suamiku, karena suamiku juga lembur terus. Pabrik suamiku lumayan ya guys, lembur terus, jadi gak ada libur. Ya libur itu bareng aku doang gitu, dia minta izin gitu kalau aku libur kayak gitu loh guys. Aku juga capek, pengen istirahat lah, malas jalan-jalan. Semakin lama kita di Taiwan, semakin kayak malas libur buat keluar ke jalan-jalan. Bener, ini aku yang kerasakan ya guys. Aku rasanya tuh gimana caranya untuk dapetin duit 1M dalam setahun. Aminkan aja dulu ya guys, amin ya, amin. Mudah-mudahan 1 tahun dapat 1M jatuh dari langit, amin. Ya nggak ada yang nggak mungkin, semua itu harus berusaha gitulah intinya. Nah ini aku udah nyampe ya guys ya. Aku tuh kalau ninggalin kakek di rumah nggak ada orang itu kayak gimana gitu, takut dia tuh
berbuat yang enggak gitu di rumah gitu loh guys. Soalnya kan dia tuh lumpuh, takutnya tuh dia tuh pengen turun apa gimana, tapi kakekku alhamdulillah sih nggak gitu orangnya, cuman aku takut loh guys. Nah ini lipnya udah buka ya guys, aku mau naik dulu. Terima kasih guys yang udah ngeliat video aku. Sampai jumpa, see you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.